panjang yang kita baca tadi. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang muba'adatil kuffar wal mufsidin wal ghilzati alaihim, bahwa di antara cabang keimanan adalah menjauhi orang-orang yang kafir yang membuat kerusakan dan bersikap keras terhadap mereka. Jadi dalam konsep ajaran Islam ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Islam dan ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang kafir. Mereka yang beragama Islam, maka mereka adalah mukminun, muslimun. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada cabang iman yang ke-66. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala as-sadisu was-sittun. As-sadisu utawi kang nomor 6 was-sittuna lan suwita iku fi muba'adatil kuffari ing dalem ngedoi pira-pira wong kang kafir, wal mufsidina lan pira-pira wong kang gawe kerusakan, wal ghilzati lan keras alaihim ing atase al-kuffar wal mufsidin, liqaulihi krana dawe Allah ta'ala la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. La yattakhidhi aja dateaken sapa al-mu'minuna pira-pira wong mukmin al-kafirina ing pira-pira wong kang kafir auliya'a ing pira-pira pemimpin min dunil mu'minin saking sakliyane pira-pira wong kang mukmin. Wa man lan utahi sapane wong iku yaf'al nglakoni sapa man dzalika ing mangkono-mangkono yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya falaisa mongko ora ana minallahi saking Allah fi syai'in ing dalam suci-wici apa illa antattaqu kejaba yen ta wedi sapa sira kabeh minhum saking al-kafirin tuqatan kelawan wedi temenanan. Wa qaulihi lan dawe Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Ya ayyuhan nabiyyu, Nabi Muhammad, jahid merangana sapa sira al kuffara ing pira-pira wong kang kafir wal munafiqina lan pira-pira wong kang munafik. Waghluz lan kasara sapa sira alaihim ing atase al kuffar wal munafiqin. Wa qaulihi lan dawe Allah ta'ala qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Qatilu marangana sapa sira kabeh alladzina ing wong akeh yalunahum kang ngiringi ing sira kabeh minal kuffari saking pira-pira wong kang kafir wal yajidulan supaya nemoni sapa al kuffar atau alladzina fikum ing dalam sira kabeh ghilzatan engkang banget kasare. Wa qaulihi ta'ala lan dawe Allah ta'ala
ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah. Ya ayyuhalladzina hewang akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tattakhidhu ata ndadekaken sapa sira kabeh abaakum. Oh, yang atasnya. Aduwi ing musuh ingsun wa aduwakum lan musuh sira kabeh awliya'a ing pira-pira kanca tulquna kang nyampeaken sapa sira kabeh ilaihim maring aduwi wa aduwakum bil mawaddati kelawan kasih sayang. Wa qad kafaru lan teman-teman was kafir sapa aduwi wa aduwakum bima kelawan barang ja'akum kang wis teka ing sira kabeh apa ma ing sira kabeh minal haqqi nyatane saking perkara kang hak yukhrijuna wis ngetokaken sapa aduwi wa aduwakum ar-rasula ing rasul wa iyyakum lan ing sira kabeh antuk minu yen to iman sapa sira kabeh billahi kelawan Allah rabbikum rupane pangeran sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku kharajtum metu sapa sira kabeh jihadan krana arai jihad fi sabili ing dalam dalan ingsun wa batigha mardati lan krana amrih ridhaku tusirruna gawe seneng sapa sira kabeh ilaihim maring aduwi wa aduwakum bil mawaddati kelawan kasih sayang. Wa qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina hewang akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tattakhidhu aja ndadekaken sapa sira kabeh abaakum ing pira-pira bapak sira kabeh wa ikhwanakum lan pira-pira sedulur sira kabeh awliyaa ing pira-pira kanca utawa pemimpin inistahabbu lamun amrih demen sapa abaakum wa ikhwanakum al-kufra ing kekufuran alal imani ing atase keimanan wa may yatawallahum wa man lan utahe sapane wong iku yatawallahum menggo utawa ing abaakum wa ikhwanakum minkum saking sira kabeh faulaika to berpaling ya faulaika mangko utahe mangkono minkum hum utawi ya ulaika iku az-zalimuna pira-pira wong kang zalim ila akhiril ayah allati ba'daha kang ing dalam sause allati wa ghairiha lan saliyane ayat minal ayati saking pira-pira ayat. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih Muslim idza laqitum tatkalane ketemu sapa sira kabeh al musyrikina ing pira-pira wong musyrik fi tariqi ing dalam dalan fala tabda'uhum mongko aja mulai sapa sira kabeh ing musyrikin bisalami kelawan salam wattarruhum ila adyaqiha wattarruhum lan mepeta sapa sira kabeh ing musyrikin ila adyaqiha maring kang paling sempite tariq dalan. Wa hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu fi sunani Abi Dawud la ya'kulu
becik ora mangan ta'amaka ing panganan sira sapa illa taqiyun kejaba wong kang bertakwa. Wala tusahib lan aja kekancan sapa sira illa mukminan kejaba ing wong kang mukmin. Wali hajrihi lan krana menengne Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salasata ing wong telu alladzina rupane wong akeh khulifu kang padha khulifu khamsina yauman khulifu kang den unduraken sapa alladzina saking medan perang fa khamsina ing 50 apane yauman dinane ila antaba tumeka yen taubat sapa alai sapa yen tanrimo taubat sapa Allahu Gusti Allah alaihim ing atase as-salasa fatabu mongko nuli tobat sapa as-salasa wa hum utai as-salasa iku Ka'ab bin Malik wa Murarah bin Rabi' lan Murarah ibn Rabi' wa Hilal bin Umayyah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Panjang yang kita baca tadi, ada banyak ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang menjelaskan tentang muba'adatil kuffar wal mufsidin wal ghilzati alaihim, bahwa di antara cabang keimanan adalah menjauhi orang-orang yang kafir yang membuat kerusakan dan bersikap keras terhadap mereka. Jadi dalam konsep ajaran Islam ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang Islam dan ada orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang kafir. Mereka yang beragama Islam maka mereka adalah mukminun muslimun. Mukminun muslimun, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Karena secara syarak dalam istilah tidak ada perbedaan antara Islam dan iman. Islam adalah iman, iman adalah Islam. Muslim adalah mukmin, mukmin adalah muslim. Secara syarak seperti itu. Keduanya seperti kadzahri ma'al batni, seperti antara punggung dan perut, seperti antara dalam dan luar, seperti antara malam dan siang yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Gak ada orang dikatakan mukmin tetapi tidak muslim, juga tidak ada orang dikatakan muslim tetapi tidak mukmin. Ketika disebut mukmin maka berarti muslim, kalau disebut muslim maka dia adalah mukmin. Itu dalam istilah seperti itu. Meskipun dalam definisinya tentu berbeda. Kalau iman itu artinya membenarkan, tasdik, membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu iman. Sedangkan Islam artinya pasrah dan tunduk terhadap segala ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi keduanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi mereka yang beragama Islam, mereka yang beriman, maka disebut sebagai mukmin, sebagai muslim. Sedangkan mereka yang beragama dengan selain Islam, maka jelas mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Baik kafirnya itu adalah kafir asli, karena memang mereka terlahir dari kedua orang tua yang non-muslim, bukan muslim, sehingga mereka disebut sebagai kafir asli. Ada mereka yang kafirnya adalah kafir murtad. Asalnya dia muslim, tetapi kemudian dia keluar dari Islam dengan ucapan yang kufur
atau dengan keyakinan yang kufur, atau dengan perbuatan yang kufur. Maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, orang-orang kafir, mereka bukan teman kita, mereka bukan sahabat kita. Orang kafir adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang-orang yang beriman. Sehingga karena mereka adalah musuh-musuh Allah, mereka adalah musuh-musuh orang-orang yang beriman, maka kita tidak boleh menjadikan orang-orang yang kafir itu sebagai teman setia, menjadikan mereka sebagai teman dekat, menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, apalagi sebagai teman saja jangan, apalagi menjadikannya sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang-orang Islam. Nah, ayat-ayat yang tadi kita telah sebutkan itu semuanya mengarah ke sana, bahwa kita hendaknya menjauhi orang-orang yang kafir dan tidak bergaul dengan mereka secara dekat dengan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang memang tidak beragama Islam, yang kita melakukan sikap seperti itu tujuannya adalah agar mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Ketika kita bersikap keras terhadap mereka, itu tujuannya agar mereka itu masuk ke dalam agama Islam. Hadirin rahimakumullah. Namun ini tidak berarti bahwa kita sama sekali tidak boleh berteman dengan pengertian bergaul. Nah, saya ulangi lagi, ini tidak berarti bahwa kita ini tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang beragama selain Islam. Bukan berarti seperti itu. Kenapa? Karena pada kenyataannya dalam kita berdakwah, ya kita harus bergaul dengan mereka. Tetapi bukan berteman, ya, bergaul dengan mereka. Dalam pergaulan sehari-hari memperlihatkan akhlak Islam agar mereka tertarik di dalam Islam. Nah, jadi kita pada dasarnya itu bersikap keras terhadap mereka, tetapi ini juga tidak menafikan sikap menunjukkan akhlak mulia terhadap mereka yang tujuannya kedua-duanya sama-sama untuk kemaslahatan umat Islam. Dalam agama Islam, orang yang menganut agama selain Islam maka nggak akan diterima oleh Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama untuk dibeluk selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat nanti tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Ini sudah jelas. Dan itu yang kita yakini. Karena itulah maka seluruh para nabi, mulai dari nabi yang pertama Nabi Adam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad, itu muslimun, mereka beragama Islam dan mengajarkan akidah Islam kepada umatnya. Karena itulah maka seluruh para malaikat yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, kan akhlak Islam terhadap mereka itu juga dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kemaslahatan umat Islam dan agar mereka tertarik dan masuk ke dalam agama Islam. Ini poin yang perlu untuk kita garis bawahi. Karena di satu sisi kita melihat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dan para sahabatnya itu bersikap keras terhadap orang-orang kafir sebagai pengamalan dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Memang perintahnya waghluz alaihim, bersikap keras terhadap mereka, dan itu diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga dalam sejarah ada perang-perang melawan orang-orang kafir.
Umat Islam memerangi orang-orang kafir agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam rangka mengamalkan ayat-ayat yang tadi kita baca, perintah agar kita menjauhi dan bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Tetapi di sisi lain kita juga melihat sikap lembut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang beragama selain Islam. Kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari beliau menyuapi seorang Yahudi yang buta. Yahudi buta, dia duduk di tempat tertentu, Rasulullah datang untuk menyuapinya dalam makannya. Nah, ini memperlihatkan apa? Beliau memperlihatkan akhlak Islam terhadap Yahudi ini. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian hal yang sama dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Yahudi ini kemudian merasakan ada perbedaan cara kelembutan yang diberikan oleh Rasulullah dan yang menggantikannya. Sehingga kemudian Yahudi ini bertanya, siapa ini? Kok beda dengan yang sebelumnya? Baru kemudian Sayyiduna Abu Bakar menceritakan bahwa selama ini yang menyuapi si Yahudi itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal ketika disuapi, Yahudi itu mencaci maki Rasulullah, tetapi Rasulullah beliau tidak membalasnya dengan perlakuan yang sama, apalagi lebih dari itu. Padahal Rasulullah mampu untuk membalasnya, untuk melakukannya. Sehingga orang Yahudi ini menjadi kaget dan kemudian dia masuk ke dalam agama Islam karena tertarik dengan akhlak Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga memiliki budak seorang Yahudi, memiliki budak seorang Yahudi yang Rasulullah juga memperlakukannya dengan baik, karena dia adalah budak Rasulullah. Sehingga suatu ketika si budak Yahudi ini sakit parah dan akan meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian datang kepada budak ini untuk menjenguknya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada budak yang akan mati ini, secara zahir terlihat dia akan meninggal dunia, itu diperintahkan oleh Nabi, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Masuklah Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian budak ini melihat kepada ayahnya, Lalu ayahnya yang juga seorang Yahudi itu berkata kepada anaknya, "Ati' Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim Rasulullah. Maka kemudian budak Yahudi ini kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam dan mati dalam keadaan dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Sehingga kemudian didekap oleh ayahnya yang justru masih Yahudi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, jauhkanlah saudara kalian ini. Nah, sudah dikatakan saudara. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Jauhkanlah saudara kalian ini dari orang Yahudi ini. Nah, karena budak yang telah mati tadi, budak Rasulullah itu sudah masuk ke dalam agama Islam, maka sudah menjadi saudara kita. Al-mu'minu innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara.
Hadirin ya rahimakumullah. Jadi ini dan itu tidak saling bertentangan. Semuanya ada pada tempatnya. Kapan kita memperlihatkan sikap yang menunjukkan akhlak Islam terhadap orang-orang kafir, dan kapan kita bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Semuanya ada tempatnya dan semuanya adalah limaslahatil mu'minin, untuk kemaslahatan umat Islam. Dan agar mereka yang masih kafir itu masuk ke dalam agama Islam. Itu tujuan pokoknya adalah itu. Agar mereka yang masih kafir masuk ke dalam agama Islam, dan agar kemaslahatan bagi umat Islam itu tetap terjaga. Seperti pada masa sekarang ini, apakah mungkin orang-orang mukmin pada zaman sekarang ini memerangi orang-orang yang kafir? Tidak dimungkinkan pada zaman ini untuk melakukan jihad bisinan, jihad bisilah, itu tidak dimungkinkan. Jihad dengan menggunakan pedang, jihad dengan menggunakan senjata pada masa sekarang tidak dimungkinkan. Karena nggak ada pemimpin Islam yang memimpin untuk memerangi orang-orang kafir, dan karena keadaan umat Islam itu dalam kondisi lemah. Hari ini umat Islam dalam kondisi lemah. Lemah dari semua sisi. Lemah dari segi persenjataan, jelas. Persenjataan orang-orang Islam dibandingkan dengan orang kafir nggak seberapa, nggak ada apa-apanya. Kalau memaksakan, maka itu berarti akan menghancurkan umat Islam itu sendiri. Nggak ada masalahnya untuk umat Islam untuk memerangi orang-orang kafir. Karena sama, artinya itu membawa kemadharatan, bahaya untuk orang Islam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian kepada kerusakan. Jika sudah nyata, jika kita melakukan itu maka akan menghancurkan diri kita, maka kita tidak boleh untuk melakukannya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lemah dari sisi persenjataan, juga lemah dari sisi apa? Dari sisi ilmu, lemah dari sisi keimanan, lemah dari sisi himmah untuk berjihad fisabilillah. Dari sisi keilmuan dan keimanan, ini lemah sekali umat Islam sekarang. Seandainya sekarang mereka diajak untuk jihad fisabilillah, berperang melawan orang kafir, lebih banyak yang memilih mundur daripada maju. Gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Ayo kita jihad. Pasti banyak orang yang punya alasan masing-masing. Yang tua, dia bilang saya sudah tua, nggak kuat lagi untuk perang. Yang masih muda, sudah menikah, dia bilang kasihan istri dan anak-anak saya kalau saya nanti mati. Yang masih muda belum menikah, dia bilang saya belum menikah, gimana nanti kalau saya mati, dan seterusnya. Semuanya punya alasan yang dibuat-buat, tidak seperti dulu pada masa para sahabat. Ketika mereka diajak untuk berperang, diserukan untuk berperang melawan orang-orang kafir, maka istri pun ditinggalkan. Meskipun masih baru seperti Hanzalah, ditinggalkan. Hanzalah ghasilul malaikah, baru kemarin dia menikah, besok paginya sudah diseru untuk jihad, dia pun berangkat jihad dalam keadaan masih junub. Ditinggalkan istri barunya untuk berjihad dan kemudian mati dalam peperangan itu dan dimandikan oleh para malaikat, sehingga dikenal dengan sebutan
Hanzalah ghasilul malaikah. Karena ketika dia berhubungan badan dengan istrinya setelah subuh ada seruan jihad, sehingga dia meninggalkan istrinya belum mandi junub, sehingga dia mati dalam peperangan itu. Itu Hanzalah, sahabat Nabi. Kalau pada masa sekarang jangankan diajak perang, diajak ngajar aja itu mau istirahat sebulan dulu karena menjadi pengantin baru istirahat dulu 1 bulan untuk bulan madu dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri, anak, harta semuanya ditinggalkan pada masa sahabat demi untuk memenuhi seruan jihad fisabilillah. Kalau zaman sekarang apakah seperti itu? Himmahnya untuk melakukan itu dalam jihad fisabilillah itu sangat lemah. Jangankan jihad bisilah, jangankan jihad dengan senjata, jihad dengan bilbayan itu saja tidak semua orang mau melakukannya. Hanya sangat sedikit orang yang mau membantu jihad bilbayan yang seharusnya sekarang kita lakukan. Mereka yang memiliki ilmu, sedikit di antara mereka yang mau membuka majelis-majelis ilmu, sedikit di antara mereka yang mau berjuang menjelaskan agama Islam, ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat luas. Sedikit di antara kita, misalnya diperintahkan kamu dakwah di Papua sana ya, mikir-mikir. Kamu dakwah di pelosok Riau sana ya, mikir-mikir. Kamu berdakwah di Kalimantan sana, mikir-mikir. Maunya di tempat dia yang enak, di Jawa misalnya, maunya seperti itu. Itu bukan jihad dengan senjata. Masih dengan ilmu saja dia masih mikir-mikir panjang. Mereka yang kaya, memiliki banyak harta, diminta untuk jihad dengan harta bendanya, untuk nasrul ilmi wad din, untuk menyokong dakwah Islam ahli sunnah wal jamaah, berat. Kebanyakan mereka yang kaya berat untuk mengeluarkan harta bendanya untuk kepentingan dakwah. Mereka yang memiliki tenaga untuk membantu dakwah juga berat untuk memberikan jiwa raganya, tenaganya dalam rangka untuk mendakwahkan ajaran Islam. Bagaimana jika dengan senjata? Tentu akan lebih lagi lemahnya dalam semangatnya melakukan jihad dengan senjata. Akan berlarian, akan berlomba-lomba untuk mengundurkan diri daripada untuk maju, karena taruhannya adalah nyawa, taruhannya adalah mati. Meskipun sebenarnya matinya adalah mati, tetapi karena keimanannya tidak kuat, karena himmahnya dalam berjuang itu, dalam berjihad tidak kuat, sehingga kemudian mereka tidak mau melakukan hal-hal yang sebenarnya itu diperintah ke orang Islam, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Itu adalah yang maslahah, dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat umat Islam masih sedikit jumlahnya, di saat umat Islam itu masih lemah kondisinya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah, belum hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperang dengan berdakwah dengan menunjukkan akhlak mulia beliau, keamanan beliau, kejujuran beliau, kebaikan akhlak beliau ditampakkan kepada orang-orang kafir, sehingga mereka banyak yang masuk Islam karena
tertarik dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, yang dulu namanya Yathrib atau Thaibah. Baru setelah di sana dan umat Islam kemudian menjadi kuat, baru kemudian ada izin untuk berperang. Ada izin untuk berperang melawan orang-orang yang kafir. Nah, dan kemudian ada perintah untuk memerangi orang-orang yang kafir secara bertahap. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan dengan dalih untuk jihad fisabilillah, tetapi kemudian merugikan dan merusak kemaslahatan bagi umat Islam. Seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok radikal yang mereka mengatasnamakan jihad fisabilillah, tetapi mereka melakukannya tidak seperti yang dituntunkan dalam syariat Islam. Mereka melakukannya tanpa ilmu. Mereka memiliki semangat untuk jihad secara zahir fisabilillah, secara zahir memiliki semangat untuk jihad, tetapi semangatnya untuk jihad tidak diiringi dengan ilmu agama yang benar, sehingga kemudian mereka bukan membawa kebaikan untuk umat Islam, tetapi justru membawa kerusakan untuk umat Islam. Bukan menjadikan orang-orang kafir tertarik masuk ke dalam agama Islam, justru menjauhkan mereka dari agama Islam. Dengan kemunculan mereka, para teroris itu, kemudian banyak di antara orang-orang kafir itu yang menganggap bahwa Islam adalah agama teroris. Banyak orang-orang non-muslim itu menganggap Islam itu adalah agama yang mengajarkan kekerasan, yang mengajarkan pembunuhan, yang mengajarkan sesuatu akhlak yang tidak terpuji. Itu pandangan dari mereka. Sehingga kemudian mereka sama sekali tidak tertarik dengan Islam, bahkan mereka menjauhi Islam. Bahkan di sebagian negara-negara tertentu, umat Islam dibatasi di dalam melakukan aktivitasnya. Di sebagian negara-negara di barat, umat Islam bahkan dilarang untuk mendirikan masjid, musholla, dilarang untuk mereka misalnya bahkan memakai pakaian Islam pun dilarang. Dilarang untuk berkumpul-kumpul dalam majelis ilmu dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa itu membahayakan negara mereka, bahwa itu akan membahayakan membahayakan eksistensi mereka pada masa yang akan datang, karena dianggap bahwa umat Islam adalah sebagai kelompok teroris yang akan membawa kerusakan. Itu karena apa? Karena ulah sebagian oknum yang mengaku sebagai umat Islam, semangat jihad yang mereka bubarkan tidak selaras dengan ilmu yang mereka miliki, sehingga mereka melakukannya secara membabi buta, tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena semua ajaran Islam yang harus kita laksanakan, semuanya harus dilaksanakan berdasarkan ilmu. Semua hal, seperti dari mulai yang paling dasar, misalnya sholat, kita diperintahkan untuk sholat, maka sholat harus kita lakukan berdasarkan ilmu. Kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan, maka puasa Ramadan harus kita lakukan sesuai dengan ilmu.
Kita diperintahkan untuk zakat, kita diperintahkan untuk haji, maka kita harus melaksanakannya sesuai dengan ilmu tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka kita harus melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dengan ilmu berdasarkan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga diperintahkan untuk berjihad fi sabilillah. Maka kita harus melakukan jihad fisabilillah sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ngawur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan yang seperti itu tertolak. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mengaku jihad fisabilillah, tetapi mereka melakukannya tanpa ilmu, bukan menguntungkan umat Islam, tetapi merugikan umat Islam, merugikan dakwah Islam, maka mereka bukan mendapatkan pahala, tetapi justru mereka akan mendapatkan dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu kita harus berhati-hati, belajar. Semangat dalam beragama itu sesuatu yang baik, tetapi harus diiringi dengan belajar ilmu agama. Saya ulangi lagi, semangat di dalam mengamalkan agama adalah sesuatu yang sangat baik, tetapi harus dibarengi, harus diiringi dengan belajar ilmu agama. Nah, fenomena zaman sekarang ini, pada masa sekarang itu adalah munculnya orang-orang yang semangat dalam mengamalkan agama, tetapi tidak diiringi dengan ilmu. Mereka semangat untuk sholat, tetapi mereka nggak punya ilmu tentang sholat. Mereka semangat untuk haji, tetapi mereka nggak semangat untuk haji. Untuk apa? Mereka semangat untuk beribadah haji, tetapi nggak diiringi dengan ilmu. Mereka semangat untuk berpuasa, gebiarnya luar biasa, tetapi mereka tidak melakukannya dengan berdasarkan ilmu. Dan ini terjadi bukan hanya pada masa sekarang, tetapi pada masa-masa sebelumnya juga banyak terjadi, tetapi sekarang lebih lagi. Bahkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang semacam ini juga sudah ada. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga, karena semangat puasanya ada, tetapi dia enggak diiringi dengan ilmu. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dilakukannya, kecuali hanya begadang malam. Kenapa? Karena dia melakukannya tanpa ilmu. Itu diantara penyebabnya. Banyak orang yang haji, bahkan sekarang di Indonesia, orang mau haji, antrinya sampai 30 tahun. Bahkan sampai lebih dari itu. Saking padatnya orang-orang yang ingin berangkat untuk menunaikan haji. Tetapi berapa orang yang haji dengan sebenarnya, yang berdasarkan ilmu, itu jumlahnya sedikit. Sehingga dikatakan ma akthar ad-dajij wa ma aqal
al-hajij. Betapa banyaknya riuh orang-orang yang haji, tetapi betapa sedikitnya sebenarnya orang-orang yang melakukan haji. Kalau riuhnya suara berita orang-orang yang melakukan haji jumlahnya sangat banyak, tetapi sebenarnya yang mereka berhaji dengan haji yang sebenarnya itu jumlahnya hanya sedikit. Nah, dari sisi pengamalan luar biasa. Artinya dari sisi semangat untuk mengamalkan luar biasa, tetapi dari sisi untuk mengamalkannya dengan ilmu itu sangat minim, sangat kecil. Sebagian orang saking semangatnya untuk melaksanakan sholat, waktu belum masuk dia sudah sholat. Karena apa? Semangatnya. Dikira sudah zuhur, dia sholat zuhur duluan, saking takut nanti tidak di awal waktu sholatnya. Memang sholat awal waktu itu utama, tetapi saking semangatnya pengen sholat di awal waktu, waktu zuhur belum masuk dia sudah sholat duluan. Saking semangatnya. Saking semangatnya seseorang belum masuk waktu sudah azan. Salah lagi azannya, karena tanpa didasari dengan ilmu. Saya katakan bahwa semangat dalam beragama adalah sesuatu yang baik, tetapi harus diiringi dengan ilmu yang memadai, agar segala sesuatu yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam hal ini, dalam hal kita bagaimana kita bergaul dengan orang yang bukan Islam. Di sini kita harus waspada, jangan sampai kita ini menjadi ekstrim kanan maupun ekstrim kiri dalam hal pergaulan. Karena ada yang ekstrim kanan sehingga dia kemudian sama sekali menafikan bagaimana kita bergaul dengan pergaulan yang baik dengan orang-orang kafir. Mereka langsung menjauhi sama sekali sehingga orang kafir tidak bisa mendengarkan dakwah Islam dengan dengan secara damai. Karena apa? Karena mereka betul-betul menjauhi, tidak mau bergumul, tidak mau mereka mendekati mereka dalam rangka untuk dakwah, tidak mau melakukannya, sehingga orang-orang kafir mereka jauh dari mendengar ajaran Islam dari umat Islam itu sendiri. Kemudian di satu sisi ada yang ekstrim kiri. Mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekat mereka, menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, menjadikan orang-orang kafir sebagai panutan mereka. Ada yang sampai seperti itu, bahkan diantaranya mereka mengatakan kita ini semuanya sama. Orang mukmin ataupun orang kafir, mereka mengatakan itu adalah sama saja. Bahkan mereka mengatakan semua agama semua sama-sama benar. Semuanya adalah jalan menuju surga. Banyak jalan, kata mereka, menuju surga. Orang Islam, kata mereka, menuju surga dengan Islam. Orang Yahudi, mereka masuk ke surga melalui jalan Yahudi. Orang-orang Kristen, mereka masuk Islam melalui jalan Kristen, dan seterusnya. Menurut mereka semua agama itu benar. Ini juga ekstrim kiri. Islam di tengah-tengah di antara keduanya, moderat, tidak seperti itu. Kita meyakini bahwa Islam itu hanya agama yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersikap keras terhadap orang kafir, maka kita melakukannya di satu sisi. Umat Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menunjukkan akhlak Islam kepada mereka agar mereka tertarik kepada Islam, maka kita juga melakukannya.
Allah memerintahkan kita untuk tidak mencintai orang-orang kafir, maka kita tidak mencintai mereka. Karena ada sebagian orang yang mengaku juga sebagai tokoh, sebagai dai Islam, tetapi dia secara terang-terangan dia mengatakan ana uhibbul yahud. Dia mengatakan saya mencintai orang-orang Yahudi. Ana uhibbun nasara, kata dia saya mencintai orang-orang Nasrani. Ini sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tegas menjelaskan di dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang kafir. Dia malah mengatakan saya mencintai orang kafir. Bagaimana ini? Maka ucapan dia, siapapun dia, meskipun dia terkenal, meskipun dia masyhur di kalangan umat Islam, kalau dia mengatakan ucapan yang bertentangan dengan Al-Quran, maka dalam masalah ini dia telah menyimpang dari kebenaran. Karena kebenaran adalah sesuatu yang dianggap benar oleh Al-Quran dan hadis. Kesalahan adalah sesuatu yang dianggap salah oleh Al-Quran dan hadis, bukan menurut parameter ukuran seseorang tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.